Saudara mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate hari ini menjalani sidang perdana. Plate disidang bersama dua terdakwa lain, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli dari UI Yohan Suryanto. Di sidang perdana, Johnny Plate didakwa dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah. Dalam dakwaan juga terungkap Plate meminta uang 500 juta di tiap bulan dari proyek BTS 4G Kominfo ini dalam periode Maret 2021 sampai Oktober 2022. Total uang yang diterima mantan menteri dari Partai Nasdem ini jumlahnya lebih dari 17 miliar rupiah. Apa fakta-fakta baru yang terungkap dari dakwaan jaksa terhadap para terdakwa kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo? Kita akan ulas usai tayangan ini. Mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Plate disidang bersama dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development dari UI Yohan Suryanto. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Plate menyetujui proyek BTS 4G untuk 7.900-an desa tanpa melalui kajian yang valid. Terdakwa Johnny G. Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 seat desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 seat desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen rencana bisnis strategis atau RBS, Kominfo maupun Bakti, serta rencana basis anggaran atau RBA yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga Kemenfinfo. Dakwaan jaksa juga mengungkap Plate meminta uang 500 juta rupiah per bulan dari proyek BTS Kominfo. Total uang yang diterima Plate sebesar 17 miliar rupiah. Terdakwa Johnny G. Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Johnny G. Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam dakwaan jaksa, perbuatan Johnny Plate dan terdakwa lainnya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah 50 sen atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan keuangan kerugian keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Jaksa juga menyebut dari total 4.200 BTS yang ditargetkan, hingga Maret 2022 hanya 958 BTS yang tuntas dikerjakan. Berdasarkan data aset manajemen sistem AMS Bakti per 31 Maret 2022 diperoleh informasi mengenai progres pekerjaan paket 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai berikut. A, dari 4.200 site jumlah 1.112 site telah selesai berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan BAPHP. B, dari 4.200 site telah dilakukan uji fungsi berita acara uji fungsi BAUFV terhadap towers jumlah 1.586 site, power jumlah 1.660 site, BTS jumlah 1.625 site, transmisi jumlah 1.570 site. C, dari 4.200 site jumlah 1.188 site telah dilakukan uji penerimaan berita acara uji penerimaan. Site di BTS yang sebenarnya telah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan sampai dengan
31 Maret 2022 adalah banyak 958 site BTS dengan perincian sebagai berikut terlampir dalam surat dakwaan. Terdakwa Johnny G. Plate membantah dakwaan jaksa. Ia merasa tidak melakukan apa yang telah didakwakan dan siap membuktikannya. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Nanti saya akan buktikan. Iya. Johnny G. Plate dan terdakwa kasus korupsi BTS 4G Kominfo lainnya didakwa dengan pasal-pasal Undang-Undang Tipikor dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.